Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali bertemu dengan saya. Kita akan membaca firman Tuhan untuk kita renungkan dan kita lakukan. Firman Tuhan pagi ini, hari ini saya akan sampaikan dengan judul Bersyukurlah. Ya, mengapa kita harus bersyukur? Nah, kita akan baca ayatnya terlebih dahulu dari Ibrani 13 ayatnya yang ke-15. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Nah, Bapak Ibu, hari-hari ini, saat-saat seperti ini, banyak orang berkeluh kesah tentang ekonomi, tentang keadaan kesehatan, atau tentang apapun. Ya, orang tua yang di rumah mengeluh juga karena anak-anak yang belajar secara online, mereka tidak bisa mengajarkannya dengan baik, mungkin mereka mengeluh. Nah, tetapi hari ini saya mau mengatakan firman Tuhan mengingatkan kita bahwasannya kita itu harus mempersembahkan korban syukur, yaitu ucapan bibir kita yang memuliakan Allah. Minggu lalu saya menyampaikan juga firman Tuhan tentang bersukacita, berdoa, dan mengucap syukur. Nah, hari ini juga saya ingatkan kembali, kita harus mengucap syukur, yaitu ucapan bibir yang memuliakan Allah. Mengapa kita harus bersyukur? Apa yang harus kita syukuri? Kita bersyukur hari ini kita ada sebagaimana kita ada itu oleh karena Tuhan. Bersyukur hari ini kita masih bisa bernafas. Bersyukur hari ini kita masih ada yang kita makan, ada yang kita minum. Bersyukur hari ini kita masih bisa beraktivitas. Nah, oleh karena itu mari kita ucapkan kata-kata yang baik yang memuliakan Allah sebagai korban persembahan kita, yaitu ucapan syukur. Nah, mungkin kita sekarang sedang lemah atau sakit atau dalam keadaan kekurangan, tetapi Tuhan mau kita mempersembahkan korban syukur. Kata-kata yang baik itu, yaitu dengan kata lain, kata-kata yang bisa membangun iman kita, bukan keluh kesah. Firman Tuhan berkata, persembahkanlah korban syukur kita kepada Dia. Nah, mengapa kita harus mempersembahkan syukur sebagai korban? Karena kita tahu Bapak Ibu, nanti kita akan lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat 11. Ketika Yesus hendak memberikan makanan kepada orang-orang yang mengikuti Dia sebanyak 5.000 orang laki-laki, belum termasuk anak-anak dan wanita. Ketika Yesus menerima 5 roti dan 2 ikan, apa yang Dia lakukan? Saya akan bacakan ayatnya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Nah, Bapak Ibu, yang pertama, ketika kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan sebagai korban, maka akan terjadi mujizat dalam hidup kita. Ketika Yesus menerima roti dan 2 ikan itu, Dia mengambilnya dan Dia bersyukur. Lalu terjadilah mujizat. Ketika Yesus juga membangkitkan Lazarus dari kematian, Yesus berdoa, "Bapa, aku bersyukur karena Engkau telah mendengarkan aku." Lalu Lazarus dibangkitkan oleh Yesus. Yesus juga mengucap syukur. Apalagi kita, orang yang percaya kepadanya, harus senantiasa mengucap syukur dalam segala hal, harus senantiasa mempersembahkan syukur sebagai korban kita. Nah, yang kedua, mengapa kita harus bersyukur? Saya akan baca ayatnya dari Mazmur 50, ayatnya yang ke-23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Nah, ternyata ketika kita mengucapkan syukur, bersyukur atas apa yang kita miliki, apa yang kita alami saat ini, ternyata itu kita sudah memuliakan Tuhan. Pemazmur berkata, kalau kita mempersembahkan syukur sebagai korban, kita memuliakan Allah. Jangan sampai masalah yang terjadi dalam hidup kita membuat kita jauh dari Tuhan. Keadaan kita yang saat ini mungkin menurut Bapak Ibu buruk, jangan membuat kita lupa bersyukur kepada Tuhan. Karena saya percaya ketika kita bersyukur, kita akan melewatinya bersama dengan Tuhan, dan kita akan mengalami mujizat demi mujizat. Dan orang yang mempersembahkan syukur sebagai korban, dia memuliakan Allah. Ucapkanlah perkataan-perkataan yang positif. Ucapkanlah kata-kata yang membangun imanmu sebagai korban syukurmu kepada Tuhan. Karena tadi dikatakan pada kitab Ibrani 13 ayat 15, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya.
Bapak Ibu jemaat Tuhan, jangan sampai kesulitan hidup ini membuat kita lupa bersyukur kepada Tuhan. Bersyukurlah, karena itu yang dikehendaki oleh Allah di dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus memberkati.